Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Munatal Hasanah, NIM 19070106047 dari kelas Psikologi 6B UIN Wali Songo Semarang. Di sini kita akan membahas perubahan sosial dalam komunitas. Lalu apa aja sih yang bakal dibahas dalam bab ini? Nah, di sini kita akan bahas yang pertama ada pembangunan dan perubahan komunitas. Lalu yang kedua ada situasi sosial kelas bawah dan kelas atas. Untuk lebih lanjut, yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pembangunan dan perubahan komunitas. Menurut Djoko Winoto pada tahun 1989, Cip Budiman pada tahun 1995 mengatakan bahwa pembangunan sering diartikan sebagai usaha memajukan kehidupan masyarakat dan warganya dalam sifatnya material. Sedangkan pada hakikatnya, pembangunan meliputi dua unsur, yaitu materi yang dihasilkan dan manusia yang menggerakkan pembangunan. Bersifat material maksudnya adalah lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Tapi hal ini tidak sepenuhnya benar karena dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat selalu ada usaha untuk maju, tidak hanya dalam bidang ekonomi, akan tetapi ada infrastruktur, kreativitas, mental, kesehatan, dan sebagainya. Awalnya pembangunan komunitas adalah suatu kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat di daerah kolonisasi Inggris oleh pemerintah kolonial Inggris menurut Isbandi Rukminto Adi pada tahun 2003. Dalam konteks tersebut, bentuk pembangunan komunitas adalah setiap program pembangunan yang secara substansial berupaya membangun partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya secara keseluruhan. Dalam arti ini, pembangunan komunitas dapat didefinisikan sebagai gerakan yang dilaksanakan guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat. Menurut Somodiningrat pada tahun 1996 mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberi kesempatan pada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan sesuai tingkat kemampuannya. Sehingga peran komunitas dalam pembangunan lebih kepada manusia yang menjalankan pembangunan. Jadi di sini pembangunan dengan memanfaatkan komunitas memiliki nilai yang lebih. Semua kelebihan dapat terwujud karena masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan memegang peran penting sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu untuk faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam psikologi komunitas, sumbernya bisa berasal dari dalam dan luar komunitas itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan sosial dan masyarakat juga mempengaruhi sistem dan fungsi pada komunitas. Nah, untuk perubahannya sendiri itu bisa berupa perubahan yang lambat ataupun cepat, kecil atau besar, perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Perubahan-perubahan itu akan membawa konsekuensi baik akibat positif maupun negatif. Akibat positif bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia, sedangkan akibat negatif akan menyengsarakan kehidupan manusia dan hal ini perlu diantisipasi. Yang pertama, faktor pendukung, yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain, kemajuan sistem pendidikan, orientasi ke masa depan, nilai-nilai yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kekurangan jalinan hubungan dengan masyarakat, terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, lalu yang terakhir ada hambatan pada perbedaan ideologis, kebiasaan, dan nilai-nilai. Untuk pembahasan yang kedua ada situasi sosial kelas bawah dan kelas atas. Yang pertama, kelas atas. Menurut Sitorus pada tahun 2000 menyatakan bahwa status sosial ekonomi atas yaitu
Status atau kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut harta kekayaan, di mana harta kekayaan yang dimiliki di atas rata-rata masyarakat pada umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Yang kedua ada kelas bawah. Menurut Sitorus pada tahun 2000, kelas bawah merupakan kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan, di mana harta kekayaan yang dimiliki termasuk kurang jika dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya, serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, kelas atas. Dilihat dari pekerjaan, orang yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi itu contoh pekerjaannya ada PNS golongan 4 ke atas, pedagang besar, pengusaha besar, dokter, dosen, guru, atau lainnya. Yang kedua ada pendidikan. Nah, di sini sarana dan prasarana yang memadai dalam belajarnya. Mereka menempatkan pendidikan dalam prioritas utama. Anak-anak mereka diberi fasilitas untuk mengikuti les dan mereka memberikan dan membelikan referensi buku-buku tambahan untuk anaknya. Dengan kondisi tersebut akan membangkitkan semangat anak untuk belajar karena fasilitas mereka dapat dipenuhi oleh orang tua mereka. Yang ketiga ada pendapatan. Orang yang memiliki situasi sosial kelas atas akan mendapat pendapatan rata-rata lebih dari 3.500.000 per bulan. Yang keempat ada pemilikan dan jenis tempat tinggal. Nah, mereka tinggal di rumah mewah dengan status hak milik dan bangunannya itu permanen. Yang terakhir ada uang saku anak, di mana orang tua yang dalam kategori kaya atau mampu akan memberi uang saku yang banyak dan berlebihan kepada anak, sehingga anak bisa membeli barang yang ia inginkan. Yang kedua ada kelas bawah. Dilihat dari pekerjaan, orang yang situasi sosial ekonominya rendah, contoh pekerjaannya itu ada tukang bangunan, tani kecil, buruh tani, sopir angkutan, atau pekerjaan lain yang tidak tentu dalam mendapatkan penghasilan tiap bulannya. Yang kedua ada pendidikan. Nah, pada kelas ini kebutuhan hidup kurang terpenuhi dengan mudah. Dengan begitu, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam belajarnya, serta mereka tidak mampu memberikan fasilitas tambahan untuk anaknya. Lalu ada pendapatan. Pada golongan ini, mereka memiliki pendapatan rata-rata 1.500.000 per bulan. Selanjutnya ada pemilikan dan jenis tempat tinggal. Mereka tinggal di rumah kontrakan atau rumah sendiri, namun kondisinya masih amat sederhana, atau bisa dikatakan rumahnya itu semi permanen. Jadi terbuat dari kayu atau bahan lain dan bukan dari batu. Yang terakhir ada uang saku anak. Anak dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, mereka terkadang iri dengan temannya yang mampu karena bisa membeli barang yang ia inginkan dan juga butuhkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.